Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Trio Mbappe, Neymar, Messi telat nyambung. Trio Kylian Mbappe, Neymar, dan Lionel Messi berkombinasi apik dalam kemenangan Paris Saint-Germain melawan Clermont. Mbappe menyayangkan baru sekarang mereka nyambung akibat koneksi yang lambat terbentuk. Koneksi di lapangan dengan Messi dan Neymar sayang sekali itu baru terjadi sekarang, kata Mbappe kepada Canal Plus France. Musim ini trio MNM sudah menyumbang 45 gol untuk PSG. Rinciannya, Mbappe bikin 28 gol, Neymar 7 gol, serta Messi bikin 8 gol. Levante versus Barcelona, Barca menang dramatis 3-2. Barcelona bertandang ke Ciudad de Valencia dalam lanjutan Liga Spanyol. Levante unggul lebih dulu melalui penalti Jose Morales pada menit ke-52. Barcelona membalas lewat Aubameyang pada menit ke-59. Pedri membalikan kedudukan untuk Barcelona 4 menit berselang. Tetapi penalti Levante di menit ke-83 yang dieksekusi Melero berhasil mengembalikan skor menjadi sama kuat. Barcelona baru memastikan kemenangan pada menit ke-92 melalui Luuk de Jong. Dengan hasil ini Barcelona kembali ke posisi 2 dengan 60 poin dari 30 laga. Levante tertahan di urutan ke-19 dengan 22 poin. Hasil La Liga Jornada ke-31 hari ini. Osasuna menang 1-0 atas Alaves, Espanyol menang 1-0 atas Celta Vigo, Elche kalah 1-2 dari Real Sociedad. Daftar top skor masih dipimpin oleh Karim Benzema dengan raihan 24 gol. Immobile hat-trick, Lazio menangkan Genoa 4-1. Bertanding di Stadio Luigi Ferraris, Lazio unggul 2 gol di babak pertama berkat aksi Adam Marusic di menit ke-33 dan Ciro Immobile di menit ke-45+1. Memasuki babak kedua, Lazio menambah keunggulan di menit ke-63 kembali lewat aksi Immobile. Genoa memperkecil kedudukan 5 menit berselang lewat gol bunuh diri Patrick. Memasuki menit ke-76, Immobile kembali membuat Lazio menjauh. Skor 1-4 untuk kemenangan Lazio menghiasi pertandingan. Dengan tambahan 3 poin ini, Lazio menempati posisi ke-6 klasemen Liga Italia dengan raihan 55 poin. Sementara itu, Genoa tetap ada di posisi ke-19 dengan raihan 22 poin. Napoli versus Fiorentina kalah 2-3, Partenope gagal kudeta AC Milan. Bermain di Stadion Diego Armando Maradona, Fiorentina membuka keunggulan di menit ke-29 lewat aksi Nicolas Gonzalez. Memasuki menit ke-58, Napoli berhasil menyamakan kedudukan berkat aksi Dries Mertens. Nani Tamo Ikone kembali membawa Fiorentina unggul di menit ke-66. 6 menit berselang, Arthur Carbal membuat Fiorentina kembali menjauh. Napoli memperkecil kedudukan berkat aksi Victor Osimhen di menit ke-84. Skor 2-3 untuk kemenangan Fiorentina menghiasi pertandingan. Tambahan 3 poin membuat La Viola naik ke urutan ke-7 klasemen dengan 53 poin dari 31 laga, sedangkan Napoli ada di peringkat ketiga dengan 66 poin dari 32 laga. Roma versus Salernitana, comeback. Giallorossi menang 2-1. Bermain di Olimpico, Roma sempat tertinggal lebih dulu lewat tembakan jarak jauh Ivan Radovanovic di menit ke-22. Radovanovic to go!
Namun, skuad asuhan Jose Mourinho bangkit di babak kedua dengan mencetak 2 gol lewat Charles Perez di menit ke-81 Carlos Perez on his left. dan Chris Smalling di menit ke-85. Vertu delivers in the box. Kemenangan ini membuat Roma tetap di posisi 5 klasemen sementara Serie A dengan 57 poin dari 32 laga, sedangkan Salernitana ada di posisi juru kunci dengan 16 poin dari 30 laga. Torino versus Milan tuntas 0-0, Rossoneri gagal jauhi Inter dan Napoli. AC Milan hanya bermain imbang 0-0 saat bertandang ke markas Torino dalam lanjutan Serie A. Hasil ini membuat Rossoneri gagal melebarkan jarak dengan Inter Milan yang ada di posisi kedua klasemen. Milan berada di puncak klasemen sementara Liga Italia dengan 68 poin dari 32 laga, sedangkan Torino ada di posisi ke-11 dengan 39 poin dari 31 pertandingan. Sengit, Manchester City versus Liverpool tuntas 2-2. Manchester City menjamu Liverpool di Etihad Stadium, laga berlangsung panas sejak start. Tuan rumah memimpin lebih dulu melalui Kevin De Bruyne di menit ke-5. Liverpool merespon pada menit ke-13 lewat Diogo Jota. Gabriel Jesus kembali membawa City memimpin pada menit ke-36. Skor 2-1 bertahan sampai babak pertama selesai. Selepas restart, Liverpool langsung menggebrak Sadio Mane menyamakan kedudukan pada menit pertama. Kedua tim terus saling mengancam sepanjang laga, tetapi skor 2-2 tak berubah lagi. Dengan hasil ini, posisi kedua tim tak berubah. Manchester City masih memimpin klasemen dengan 74 poin dari 31 laga, unggul 1 poin saja dari Liverpool di urutan kedua. Hasil Premier League pekan ke-32 hari ini. Leicester menang 2-1 atas Crystal Palace, Norwich menang 2-0 atas Burnley, Brentford menang 2-0 atas West Ham. Daftar top skor sementara masih dipimpin oleh Mo Salah dengan torehan 20 gol. Viral aksi nekat Ederson bikin jantungan. Kiper Manchester City Ederson menjadi bahan perbincangan usai aksi nekat yang bikin jantungan saat melawan Liverpool. Aksi itu dilakukan Ederson saat pertandingan berjalan 24 menit. Ederson sempat bikin cemas karena ia tidak langsung mengoper bola pada momen pertama menerima bola. Aksi nekat Ederson ramai jadi pembahasan di media sosial Twitter. Ketenangan Ederson dalam situasi yang berbahaya dipuji oleh netizen, tetapi tak sedikit yang merasa jantungan. Imbang lawan Manchester City, Jordan Henderson akui timnya sempat kacau. Liverpool harus puas mendapatkan 1 poin kala bertandang ke markas Manchester City. Sang kapten Jordan Henderson mengakui bahwa timnya sempat kacau di laga lawan The Citizen. Kami memulai pertandingan dengan baik, tetapi ada sedikit kekacauan. Tentu saja kami tahu kami bakal ditekan sejak awal. Mereka tim yang fantastis, kata Henderson dikutip BBC. Kemudian kami mulai tenang dan menyulitkan mereka. Menyenangkan bisa menyusul 2 kali, tentu saja kami ingin melakukan yang lebih baik, dia menambahkan. Kevin De Bruyne sesali timnya tak mampu mencetak lebih banyak gol lawan Liverpool. Gelandang Manchester City Kevin De Bruyne menyatakan laga lawan Liverpool berjalan keras sehingga sulit bagi timnya meraih kemenangan. Saya tahu banyak yang menilai terkait laga ini, siapapun yang menang akan meraih gelar. Tetapi laga ini terlalu sulit, jadwal yang ketat juga mempengaruhi performa bagi kedua tim untuk meraih kemenangan, kata Kevin De Bruyne. Dan kami seharusnya bisa mencetak lebih banyak gol, namun inilah yang terjadi. Akhirnya ini merupakan laga yang sangat bagus, dia menegaskan. Torino cederai harapan AC Milan raih Scudetto. Milan kembali bermain imbang di pertandingan Serie A dan hasil imbang melawan Torino berpotensi merugikan mereka dalam perebutan juara.
Dengan tambahan 1 angka, posisi Milan di puncak Serie A memang masih aman untuk sementara waktu, tetapi mereka kini tinggal berjarak 2 angka dari pesaing terdekat seperti Inter Milan yang masih menyimpan 1 laga lebih banyak. Napoli yang berada di peringkat 3 juga membayangi Rossoneri sebagaimana mereka telah mengumpulkan 66 poin dari 32 pertandingan. Dan hal yang sama berlaku untuk Juventus yang saat ini menguntit di urutan keempat. Performa menurun tajam, Junior Mesias tak diperpanjang AC Milan. Berkaca pada penampilan mengecewakan di beberapa laga terakhir, AC Milan belum mempertimbangkan untuk memperpanjang kontrak Junior Mesias. Padahal Mesias pernah menjadi pahlawan AC Milan di Liga Champions kala mengalahkan Atletico Madrid di Wanda Metropolitano. Kala itu Mesias dipuja-puja dan berhasil menduplikasi performa baik di kompetisi domestik. Namun setelah memasuki paruh kedua, magisnya mulai memudar. Oleh karena itu AC Milan berpikir keras tentang ide mempertahankan pemain yang pernah menjadi pengantar kulkas tersebut. Mohamed Salah bisa bernasib seperti Fernando Torres jika tinggalkan Liverpool. Jika pindah ke klub rival di Liga Inggris, Mohamed Salah bisa menghancurkan reputasinya di Liverpool dan bernasib seperti Fernando Torres. Perihal itu diungkapkan oleh mantan bek Liverpool Jamie Carragher yang mencontohkan Fernando Torres saat meninggalkan Liverpool dan bergabung dengan rival Liverpool Chelsea pada tahun 2011. Kepindahan tersebut menyebabkan pemain asal Spanyol itu dengan cepat dilupakan oleh penggemar Liverpool meskipun memiliki karir yang mengesankan di The Reds. Nasib yang sama bisa terjadi pada Mo Salah jika dirinya pindah ke klub rival. Oleh karena itu, Carragher telah menyarankan bahwa pemain asal Mesir itu untuk tetap bertahan di The Reds agar tidak bernasib seperti Torres dan warisannya di Liverpool tetap terjaga. Bek legendaris Manchester United ini minta Ralf Rangnick segera cadangkan Harry Maguire. Bek legendaris Manchester United Nemanja Vidic punya permintaan khusus kepada Ralf Rangnick. Pria berdarah Serbia itu mengatakan Harry Maguire lebih baik dicadangkan menyusul performanya yang buruk akhir-akhir ini. Setiap pemain pasti pernah memiliki penurunan performa dalam karirnya. Saya pernah mengalaminya dan jelas bahwa Maguire tidak dalam performa terbaiknya musim ini, ucap Vidic dilansir dari Daily Star. Saya pikir Anda dapat melakukan beberapa hal dan salah satunya adalah tidak bermain di setiap pertandingan saat Anda mencoba menemukan permainan terbaik Anda lagi untuk mendapatkan kepercayaan diri, timpalnya. Cedera, Borussia Dortmund pastikan musim Giovanni Reina berakhir. Borussia Dortmund mengkonfirmasi Giovanni Reina mengalami cedera otot dan tendon yang membuat dia tidak bermain lagi hingga akhir musim 2021-2022 ini. Reina melewatkan lebih 100 hari musim ini karena cedera. Sebagai hasilnya, dia hanya tampil di 13 pertandingan di semua ajang kompetisi. Pemain berusia 19 tahun itu tampil sebagai starter di pertandingan terbaru Dortmund versus Stuttgart setelah baru saja kembali dari masalah hamstring yang serius. Namun hanya bertahan 6 menit sebelum tertatih-tatih. Reina tampak meneteskan air mata dan harus dihibur oleh rekan-rekan setimnya ketika ia berjalan menuju terowongan. Masih ngirit, Barcelona tak akan gila-gilaan di bursa transfer musim panas. Pelatih Barcelona Xavi Hernandez menegaskan timnya tidak akan jor-joran pada jendela transfer musim panas ini karena masalah keuangan. Xavi mengatakan Barcelona sedang bekerja untuk membangun skuad tetapi mereka tidak mampu gila-gilaan. Ini menjadi indikasi mereka tak akan menggait Haaland. Situasi ekonomi menjelaskan sendiri kami tidak bisa jor-joran. Kami berusaha untuk memperkuat diri untuk musim depan. Kami akan mencoba apapun yang mungkin. Kami harus berhati-hati karena ini bukan situasi yang mudah, kata Xavi. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!